Populasi India sendiri mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan pada akhir. Hello everyone, and welcome to Geo Careers. Mungkin dari kalian sudah pada tahu, atau mungkin ada yang belum tahu, bahwa sekarang negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia bukan lagi Cina, tetapi India. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa India menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia? Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu nih jumlah penduduk India saat ini. Nah, jumlah penduduk India saat ini adalah 1.435 juta jiwa, berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Nah, sedangkan negara dengan jumlah penduduk terbanyak sebelumnya, yaitu Cina, mempunyai jumlah penduduk saat ini 1.425 juta jiwa, yang berarti jumlah penduduk India 10 juta lebih banyak dari penduduk Cina. Nah, jumlah penduduk India sendiri setara dengan 17% dari total penduduk dunia. Jadi, sekitar 17% penduduk dunia itu orang India. Nah, adapun kepadatan penduduk di India saat ini adalah 481 orang per kilometer persegi. Dengan usia rata-rata penduduk India adalah 28 tahun, yang dimana ini merupakan usia produktif. Adapun 5 kota dengan penduduk terpadat di India yaitu Chennai, Kolkata, Bengaluru, New Delhi, dan juga Mumbai. Nah, jadi pertanyaan sekarang, bagaimana pertumbuhan penduduk India bisa sepesat itu? Dan apa dampak bagi negara India itu sendiri? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di India. Nah, kita akan bahas faktor yang pertama, yaitu sejarah. Dan di sini kita akan bahas bagaimana sejarah awal adanya populasi di India dan bagaimana proses pertumbuhan penduduknya. Kapan sih pertama kali manusia tiba di India? Tidak ada yang tahu pasti kapan manusia pertama kali tiba di India. Tetapi menurut beberapa teori diperkirakan manusia pertama kali tiba di India sekitar 70.000 tahun yang lalu. Yang dibuktikan dengan adanya bukti arkeologi yang ditemukan di situs-situs seperti Bhimbetka dan juga Singitalai. Pada saat itu mereka adalah pemburu yang hidup nomaden dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, pada saat itu sendiri manusia sangat bergantung pada sumber daya alam. Selanjutnya, sekitar 5.000 tahun yang lalu muncullah peradaban lembah Indus, tempatnya di sepanjang sungai Indus. Nah, buat kalian yang belum tahu, sungai Indus sendiri berada di antara India dan juga Pakistan. Nah, pada zaman inilah mulai adanya perkotaan dan juga munculnya sistem drainase dan juga munculnya sistem perdagangan yang luas di antar kota. Nah, setelah peradaban sungai Indus, India kemudian memasuki periode Veda. Tepatnya pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Selama periode ini, bangsa Arya yang diyakini berasal dari Asia Tengah bermigrasi ke India dan membawa serta bahasa dan budaya mereka. Nah, pada periode inilah mulai adanya sistem kasta di India dan juga munculnya agama Hindu di India. Nah, jadi pertanyaan sekarang, kapan populasi India mulai mengalami pertumbuhan? Populasi India sendiri mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan pada akhir abad ke-20. Tepatnya dimulai dari tahun 1950-an. Pada tahun itu, populasi India hanya sekitar 361 juta jiwa. Namun, seiring waktu, pada tahun 2000, populasi India meningkat menjadi 1 miliar jiwa. Hingga akhirnya, pada tahun 2024 atau sekarang, populasi India menjadi 1,4 miliar jiwa dan menjadikannya negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Kesimpulannya, dari hubungan antara sejarah dengan pertumbuhan penduduk adalah karena India telah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu dan juga merupakan pusat peradaban kuno, maka pertumbuhan dan penyebaran penduduk di India pun semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, jika kita perhatikan, negara-negara dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini adalah negara yang sudah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu, seperti halnya India, China, dan juga Indonesia. Lalu, apa yang menyebabkan India menjadi salah satu pusat peradaban yang berkembang di dunia? Salah satunya karena faktor geografis, dan faktor geografis sendiri sangat berpengaruh terhadap populasi manusia. Nah, kondisi geografis India sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduknya. Nah, iklim di India sendiri cukup bersahabat dengan tanah yang subur, dan juga memungkinkan untuk adanya pertanian. Nah, pertanian sendiri adalah sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk India, dan juga merupakan sumber makanan dan juga pendapatan bagi mereka. Nah, mengapa tanah di India bisa sesubur itu? Karena wilayah India dialiri oleh sungai-sungai yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Sungai-sungai ini menyediakan air untuk irigasi, pertanian, minum, dan juga transportasi. Nah, selain dari tanah yang subur, ada faktor lain yang menyebabkan India mengalami pertumbuhan penduduk secara geografis, yaitu karena wilayah India yang sangat luas yang memungkinkan untuk pertumbuhan penduduk. Nah, India sendiri memiliki luas wilayah sekitar 3,28 juta kilometer persegi,
yang menjadikannya negara terluas ketujuh di dunia. Karena India memiliki lahan yang subur dan luas wilayah yang cukup besar, maka ini memberikan ruang untuk pertumbuhan penduduk yang lebih banyak, terutama untuk kebutuhan tempat tinggal dan juga makanan. Nah, berikut ada beberapa contoh bagaimana kondisi geografis berperan penting dalam pertumbuhan penduduk India. Yang pertama, di lembah Sungai Gangga. Mungkin kalian tidak asing dengan namanya Sungai Gangga. Nah, Sungai Gangga sendiri adalah salah satu daerah pertanian yang paling subur di India. Daerah ini telah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu, dan populasinya terus bertambah seiring waktu. Oke, selanjutnya ada dataran tinggi Deccan. Nah, dataran tinggi Deccan sendiri adalah wilayah yang luas dan subur yang terletak di India Selatan. Daerah ini telah menjadi rumah bagi berbagai peradaban kuno dan juga populasinya terus bertambah seiring waktu. Dan yang terakhir ada wilayah pesisir India. Nah, di wilayah pantai India sendiri memiliki iklim yang hangat dan juga lembab, yang mendukung untuk pertanian dan kehidupan manusia. Dan daerah ini telah menjadi salah satu tujuan wisata populer di India. Nah, hal ini cukup masuk akal. Karena satu daerah menjadi tujuan wisata populer, otomatis pertumbuhan ekonominya juga semakin meningkat. Dan otomatis pertumbuhan penduduknya juga ada. Nah, selain faktor geografis yang kita sebutkan di atas dan juga faktor sejarah yang kita sebutkan sebelumnya, ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di India. Yang pertama, yaitu tingkat kelahiran yang tinggi. Rata-rata tingkat kelahiran di India adalah 2,3 anak per perempuan. Nah, mengapa sih kelahiran di India cukup tinggi? Nah, salah satu faktor yang berkontribusi dalam tingkat kelahiran yang cukup tinggi yaitu adanya pernikahan dini dan juga kurangnya perencanaan keluarga. Nah, jika kita perhatikan pada tabel berikut, statistik ini cukup menarik karena tingkat kelahiran India sendiri mengalami penurunan dari tahun 2011. Meskipun mengalami penurunan, tingkat rata-rata kelahiran anak di India lebih tinggi dari negara-negara lain, terutama negara dengan penduduk terbanyak lainnya yaitu China dengan hanya 1,1 anak per perempuan, dan juga Amerika Serikat dengan 1,8 anak per perempuan. Jadi, populasi ini dapat terus bertambah seiring waktu, terutama dalam beberapa puluh tahun ke depan. Nah, selain tingkat kelahiran yang tinggi di India, ternyata penurunan angka kematian juga berpengaruh dalam hal ini. Nah, angka kematian di India sendiri telah menurun secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, karena adanya kemajuan dalam bidang kesehatan dan gizi. Oleh karena itu, terjadinya peningkatan populasi karena lebih banyak orang dapat hidup lebih lama. Nah, alasan yang terakhir karena populasi di India mayoritas populasi muda. Nah, India sendiri memiliki populasi muda yang besar dengan lebih dari setengah penduduknya berusia di bawah 25 tahun. Dan rata-rata penduduk di bawah 25 tahun kebanyakan belum menikah dan juga belum punya anak. Nah, otomatis ini memberikan potensi adanya pertumbuhan penduduk yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Karena generasi ini akan melahirkan generasi-generasi yang selanjutnya. Tapi menurut kalian ada faktor lain nggak yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di India? Silahkan tulis di komen. Oke, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa dampak pertumbuhan penduduk India terhadap negara India itu sendiri? Nah, dampak pertumbuhan penduduk ini sendiri memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, kita akan bahas lebih dulu nih tentang dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan potensi pasar. India memiliki pasar yang sangat besar saat ini, yaitu sekitar 1,4 miliar konsumen. Dan statistik ini cukup bagus, terutama untuk para investor asing yang ingin membuka bisnisnya ataupun mengembangkan bisnisnya di India. Nah, yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Seperti yang kita bahas sebelumnya, rata-rata penduduk India sendiri kan 28 tahun. Maka potensi untuk angkatan kerja yang lebih besar pun semakin banyak. Dan ini dapat menjadi kekuatan penting dalam perekonomian negara India. Nah, kita sudah bahas nih dampak positifnya. Sekarang kita bahas dampak negatifnya. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan penduduk yang cepat dan masif dapat menyebabkan kemiskinan, karena tidak semua penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka membutuhkan lapangan kerja. Dan untuk mendapatkan pekerjaan, maka mereka membutuhkan kualitas. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan polusi. Karena semakin banyak penduduk membutuhkan sumber daya alam, maka semakin banyak pula menghasilkan limbah, terutama limbah dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, selain dari limbah sampah, limbah kendaraan bermotor juga berpengaruh. Seperti kita tahu bersama bahwa India sendiri merupakan salah satu negara dengan pengguna kendaraan bermotor terbanyak di dunia. Nah, semakin banyak penduduk, maka penggunaan sepeda motor atau kendaraan bermotor pun semakin banyak, dan ini dapat meningkatkan polusi udara yang lebih besar. Lalu, apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah India untuk mengatasi dampak-dampak negatif ini? Nah, pemerintah India sendiri telah mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, meningkatkan layanan ke akses kesehatan dan juga pendidikan.
Nah, akses ini dilakukan terutama di daerah pedesaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mereka mudah untuk mendapatkan pekerjaan nantinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selain itu, pemerintah India juga meningkatkan pemberdayaan perempuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang lebih baik kepada perempuan-perempuan di India. Dan hal ini juga bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran di India. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengendalian kelahiran. Salah satu kampanyenya yang dilakukan oleh pemerintah India yaitu menganjurkan keluarga yang mau punya anak agar dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Maka secara tidak langsung ketika mereka punya anak nanti, mereka juga dapat mencukupi kebutuhan anaknya. Nah, semua kebijakan itu kemudian diharapkan oleh pemerintah India dapat membantu mengelola pertumbuhan penduduk secara efektif. Agar kedepannya pertumbuhan penduduk ini dapat menjadi dampak positif, bukannya menjadi dampak negatif. So, inilah alasan mengapa India menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Nah, jika kalian ada saran atau mungkin mau menambahkan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Thanks for watching this videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video, and bye-bye. It's so cold outside. I'm alone.